Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, pimpin doa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Di nomor siap, gerak. Kepada Pak Guru, hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu sedikit ada video motivasi menyangkut dengan materi ajar kita ya. Nah, itu video motivasi ya tentang kekompakan, tentang kerjasama yang nanti dikaitkan dengan materi kita yaitu musyawarah. Nah, kita mulai dulu. Kemarin kita sudah belajar minggu yang lalu tentang berpikir kritis. Siapa yang masih ingat apa itu berpikir kritis? Apa, Anissa? Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kita berpikir secara sadar untuk memikirkan, menganalisa, mengevaluasi, serta merenungi sesuatu tersebut. Kritis itu adalah berpikir yang dapat menganalisa dan merenungkan. Kemarin kita belajar surat Ali Imran ayat berapa? 190, 191. Di sana Allah menjelaskan kita tidak hanya berpikir, tetapi kita berzikir. Kita memikirkan penciptaan Allah, lalu kita selalu mengingat Allah. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang demokrasi. Siapa yang tahu, pernah dengar kata-kata demokrasi? Apalagi negara kita adalah negara demokrasi. Apa itu demokrasi? Siapa yang bisa menjelaskan? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia tua atau sudah cukup umur ikut andil dalam sistem politik untuk menentukan suatu sistem pemerintahan atau menjadi sistem perwakilan. Ya, bagus ya. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Nah, di surat Ali Imran 159 tidak didetailkan apa itu demokrasi, tetapi dijelaskan lebih detail yaitu tentang musyawarah yang kita bahas hari ini. Pernah dengar kata-kata musyawarah? Nah, musyawarah, di mana kita lakukan musyawarah yang kecil? Yang pernah kita lakukan? Dalam keluarga. Contohnya nanti Ananda sudah mau mengambil kuliah di SN atau SB, otomatis diskusikan dulu, musyawarahkan dengan keluarga di mana mau diambil. Lalu ada masalahnya apa? Contoh di sekolah, saya ada masalah di sekolah nilai nggak tuntas. Musyawarahkan dengan orang tua. Nah, apa itu pengertian musyawarah yang Anda ketahui? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya. Musyawarah merupakan suatu kegiatan memperundingkan suatu masalah demi mencapai suatu kesepakatan. Ya, bagus. Musyawarah yaitu merundingkan suatu masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi musyawarah tuh muaranya adalah ada kata mufakat. Dalam pelajaran ini kita membahas musyawarah dalam surat Ali Imran ayat 159. Nah, siapa yang masih ingat apa itu hukum tajwid? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya, Diana. Hukum tajwid merupakan ilmu yang pelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuannya agar makna yang di dalamnya disampaikan dengan baik dan benar. Bagus, terima kasih. Hukum tajwid itu perlu dalam membaca
Al-Quran, agar kita tahu kaidah-kaidah, cara-cara panjang pendek dalam membaca Al-Quran. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu, apa-apa saja hukum tajwid yang ada dalam surat Ali Imran ayat 190-191? Ya, Renal? Ada banyak macam-macam hukum tajwid terdapat dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 91, yaitu gunnah, alif lam samsiyah, qalqalah kubra, tafkhim, idgham bi gunnah, qalqalah surga dan mat adli sukun. Ya, bagus. Itulah hukum tajwid yang ada dalam surat Ali Imran 190-191. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Ibu jelaskan dulu apa tujuan kita belajar hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berdemokrasi. Kedua, peserta didik mampu bertindak sebagai seorang yang demokrasi dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan makna demokrasi dengan baik. Keempat, peserta didik dapat menelaah cara membaca surat Ali Imran ayat 159 dengan baik dan benar. Kelima, peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 dengan baik dan benar. Lanjut, peserta didik dapat menguraikan sebab-sebab turunnya surat Ali Imran ayat 159 dengan baik dan benar. Ketujuh, peserta didik mampu menyimpulkan isi kandungan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Yang kedelapan, peserta didik dapat mengklarifikasikan demokrasi secara konsep dalam Islam sesuai surat Ali Imran ayat 159. Ini cara membaca surat Ali Imran ayat 159. Ibu harap Ananda dapat membacanya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Nah, itulah cara membaca surat Ali Imran ayat 159. Nanti kita praktekkan bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Dan insya Allah minggu depan Ananda akan menyetor hafalan surat Ali Imran ayat 159. Sudah mendengar bacaan surat Ali Imran ayat 159? Hari ini pelajaran kita tentang musyawarah. Ananda, ini gambar apa? Orang yang lagi bermusyawarah. Ini ada sebuah video tentang musyawarah. Anggota DPD Salmanut Utara, Basri Samara marah. Nah, itu ya video salah satu wakil rakyat. Dalam video itu siapa yang menurut Ananda apakah baik atau buruk? Buruk. Apa yang terjadi? Kericuhan, emosi, menginginkan kehendak sendiri. Nah, dalam pelajaran hari ini kita membahas seperti apakah musyawarah yang dianjurkan dalam Islam. Apakah ada bentroknya? Apakah ada emosinya? Apakah ada pukulannya? Tentu tidak. Kita nanti diskusi sama-sama. Lanjut,
di dalam negara kita Indonesia kita mengenal dengan kata demokrasi. Ini salah satu implikasi demokrasi. Terima kasih Bu ya. Selamat pagi. Ini video tentang apa ini? Siapa yang bisa? Tentang pemilu. Salah satu demokrasi Indonesia adalah pemilu, memilih pemimpin secara bersama-sama di atas keputusan rakyat. Dipilih orang rakyat, nanti dihitung suaranya, lalu siapakah yang akan menjadi pemimpin kita. Nah, dari yang semua Ibu paparkan tadi, hari ini Ibu membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Itu adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing kelompok membahas cara membaca, hukum tajwid, asbabun nuzul, terjemahan, kandungan ayat, makna demokrasi dan musyawarah, serta seperti apakah demokrasi atau musyawarah yang mencerminkan surat Ali Imran ayat 159. Silahkan Ananda berdiskusi masing-masingnya. Ananda, silahkan buka buku paket untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah Ibu ajukan tadi. Buka buku paketnya dan buka LKPD yang telah Ibu bagikan. Oke, sudah selesai semuanya Ananda diskusinya. Nah, hari ini kita tampilkan lagi ya hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, silahkan paparkan hasil diskusinya tentang tajwid dan cara membaca yang baik yang benar surat Ali Imran ayat 159. Silahkan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1. Saya sendiri sebagai moderator, saya Mardiatun Ishak. Dan saya Windatul Andriani. Dan saya Alia Putri Denisa. Kami akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Artinya, maka oleh sebab rahmat dari Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Jelaskan hukum tajwid yang dalam Quran surah Al Imran ayat 159. Di sini rahmatim minallah. Rahmatim di sini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Lalu kemudian lafaz Allah di sini dibaca dengan jelas. Hukumnya adalah tafkhim. Selanjutnya linta. Hukumnya di sini adalah ikhfa hakiki, yaitu nun mati bertemu ta fathah. Sekian hasil diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok
kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator Kurnia Estika, saya Widya Januarti akan membacakan hasil diskusi kami. Sebab-sebab turunnya surah Al-Imran ayat 159 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh dan ibunya Rasulullah SAW ketika akan ingin mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, bagaimana kamu memberikan keputusan apabila kamu dihadapkan sebuah peradilan? Mu'az menjawab, saya akan memutuskan menggunakan Al-Quran. Rasulullah SAW bertanya lagi, seandainya kau tidak hasil diskusi kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, saya Muhammad Farazia Bawas dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan maksud atau makna dari hadis tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan teman dari kelompok 3. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah, Allah memerintahkan kita untuk merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah jelas. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kami sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ridho Mulia dari kelompok 3 akan membacakan isi kandungan surat Ali Imran ayat 159. Diharapkan semua teman-teman melihat ke depan dan mendengarkan dengan baik. Yang pertama, maha dengan rahmat Allah, engkau Muhammad berlakulah lemah lembut. 2. Jika sikap kita keras dan berhati keras, orang-orang di sekitar kita akan menjauhkan diri dari kita. 3. Allah memerintahkan untuk bermusyawarah. 4. Memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah. 5. Dan memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan orang tersebut. Diharapkan teman-teman bisa mempelajari dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan apa pengertian demokrasi dan musyawarah. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan pengertian demokrasi dan musyawarah. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sedangkan musyawarah berasal dari kata syawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah di mana titik temu antara musyawarah dan demokrasi? Musyawarah adalah dalam menyampaikan pendapat. Dalam demokrasi dan bermusyawarah, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat agar tercapainya mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penampilan kelompok. Diskusinya telah nampak apa hasil-hasilnya. Nah, hari ini Ibu jelaskan lagi hasil diskusi Ananda, Ibu tambahkan dan Ibu kuatkan ya. Aplaus dulu untuk penampilan kelompok ini, yaitu tentang demokrasi dalam surat Ali Imran ayat 159. Sebelum kita mulai apa itu demokrasi, Ibu jelaskan dulu. Ayat cara membaca ini gambar orang bermusyawarah. Nah, bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu apa-apa saja yang kita bahas dalam pembelajaran ini. Pertama yaitu apa itu demokrasi. Kedua, membaca surat Al-Imran. Ketiga, asbabun nuzul. Keempat, yaitu analisanya akan dengannya tentang demokrasi. Nah,
Sebelum kita mulai, kita baca dulu ayatnya. Nah, ini surat Ali Imran ayat 159. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum fazzan ghalizal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebelum kita mulai ke artinya, kita lihat dulu arti perkataannya. Apa kata Allah? Fabima rahmatin, maka disebabkan rahmat dari Allah, minallah, dari Allah lah engkau Muhammad lintalahum walau kunta, berlaku lemah lembut. Ya, lemah lembut sekiranya kamu fazzan, nah, berhati keras, ghalizal, lagi kasar, laufaddu, tentulah mereka akan min haulik, menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nah, maka maafkanlah mereka, wastaghfir, maafkanlah. Wasyawirhum, bermusyawarahlah fil amri, dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal. Fa idza, apabila kamu telah selesai membulatkan tekad, selesai membulatkan tekad musyawarah azamta fatawakkal, kata Allah. Apa itu kata Allah? Bertawakal. Allah, bertawakal kepada Allah. Kenapa? Yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini artinya. Nah, bacaan artinya. Sembari Ibu menjelaskan, silahkan Ananda buka catatannya dan ringkas apa yang Ibu jelaskan. Saya Ibu jelaskan tajwidnya. Tadi ada pertanyaan dari teman Ananda. Fabima, apa hukum tajwid yang ada di sana? Yaitu matabi'i. Nah, kenapa matabi'i? Setelah itu ada huruf alif. Rahmatin, tanwin bertemu dengan mim, idgham biwunna. Linta, huruf ikhfa ada berapa? Ada berapa huruf ikhfa? 5. Nun mati bertemu dengan ta. Fazzan ghalizal qalbi. Fazzan. Zat. Tanwin bertemu dengan gha, izhar. Mutawakkilin, mat arif isu. Nah, apa sebab-sebab ayat ini turun? Nah, asbabun nuzulnya apa? Ini asbabun nuzul ayatnya. Ya, asbabun nuzul ayatnya adalah dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa setelah terjadinya perang Badar. Nah, ketika perang itu banyak tawanan perang. Tawanan perang ini diperdebatkan. Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab. Apa untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang apa? Diapain tawanan perang ini? Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan. Nah, tawanan perang ini kata Abu Bakar kepada Rasulullah, kembalikan saja kepada keluarganya. Nah, lalu diminta tebusan. Lalu Umar bilang, nggak usah dikembalikan, bunuh saja. Nah, di sini turunlah ayat surat Ali Imran ayat 159. Apa kata Allah? Wa bima rahmatin. Jadi bermusyawarah gunakan lemah lembut. Lalu apa keputusannya dari sini? Yaitu memakai kata Abu Bakar, keputusannya memakai pendapat Abu Bakar, tawanan perang dikembalikan kepada orang tua keluarganya dan diminta tebusannya. Nah, tadi pertama sikap yang diperintahkan Allah. Apa sikap kita yang harus ada dalam musyawarah? Isi kandung yang pertama yaitu berlemah lembut, tidak kasar dan tidak keras hati. Nah, Bu bertanya, kenapa kita harus berlemah lembut? Apa kata Allah tadi? Jikalau engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah dia menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya. Jika orang kasar sama kita, mau tak orang berteman dengan kita? Tidak. Kalau kita selalu memaksakan kehendak kita dalam bermusyawarah, contohnya di sekolah,
Di sekolah kita memaksakan kehendak kita, mau orang berteman dengan kita? Tidak. Begitu juga dalam musyawarah. Jika kita berhati kasar seperti video kemarin. Video tadi kita lihat orang bersikap kasar, tentulah orang enggan berteman dengan kita. Lanjut, apalagi ketika orang itu berbuat salah kepada kita, bagaimana perintah dalam surat Ali Imran ayat 159, yaitu memaafkan. Dimaafkan. Apapun kesalahan, yaitu harus memaafkan, saling memaafkan. Tidak bertegur sapa, tidak ada yang saling mencemooh. Ya, memaafkan. Kalau salah teman bukan berarti dibuli. Kalau salah teman bukan berarti dipojokkan. Ini kan tidak, salah teman sedikit, besok-besok diungkit. Dimaafkan. Untuk apa? Membangun kepercayaan dirinya selanjutnya. Itulah kita sesama muslim. Lanjut, setelah diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam. Setelah bermusyawarah keputusan tidak dipakai, besoknya ketemu di keluar tidak mau bertegur sapa. Ya, apalagi tentang apalagi musyawarahnya, yaitu setelah engkau membulatkan tekad, kata Allah, diperintahkan Allah yaitu bertawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri. Serahkan segala keputusan kita hanyalah kepada Allah. Karena apa? Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah. Karena segala sesuatu itu Allah lah yang maha pemberi sesuatu yang paling berharga. Allah semuanya yang memutuskan. Jadi bertawakal kepada Allah. Allah menyukai bertawakal. Jangan lagi sombong. Ya, setelah bermusyawarah, musyawarahnya tentang apa? Musyawarahnya tentang class meeting. Saya yakin class meeting ini sukses. Udah sombong dulu. Ya, ibaratnya udah dulu kakinya daripada rencananya. Pasti ini sukses. Oh, ini acara ini pasti sukses. Tapi setelah sebelum dimulai class meeting, Ananda berharap semoga Allah lindungi kegiatan kita. Kenapa? Rencana-rencana kita itu nanti di lapangan akan berbeda dari apa yang kita pikirkan. Itu makanya bertawakal kepada Allah. Nah, lanjut. Apa itu demokrasi? Kita sudah bahas tadi apa itu demokrasi ya. Merupakan sebuah ideologi politik yang mengusung kebebasan dalam berbagai aspek bagi seluruh warga masyarakat dalam suatu tatanan negara. Nah, dalam prakteknya demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan untuk membuat sebuah aturan. Nah, di dalam Islam kita tidak mengenal demokrasi. Yang kita kenal adalah tentang musyawarah. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah yaitu adalah tentang membulatkan tekad. Nah, kita pandang dulu demokrasi dalam Islam. Islam tidak mengenal kata demokrasi. Demos yang berarti rakyat, kratos artinya kekuasaan. Menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan untuk membuat sebuah aturan. Jadi di Indonesia pemilihan rakyat pemimpin itu dari rakyat. Oke. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah artinya menampakkan, memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Nah, itu arti musyawarah. Nah, bagaimana pendapat para ulama tentang musyawarah? Nah, ini ulama Al-Raghib Al-Ashqani. Musyawarah merupakan proses mengemukakan pendapat dengan saling mengkoreksi antara peserta syura. Dalam Islam musyawarah itu syura, saling mengkoreksi. Contoh kita bermusyawarah, Budi memberi pendapat, Ani juga memberi pendapat. Nah, bagaimana musyawarah dalam Islam tersebut? Saling mendengarkan pendapat, jangan memaksakan pendapat dan jangan menghindar pendapat orang lain. Lanjut, Al-Rabi Al-Maliki. Musyawarah apa? Berkumpul untuk meminta pendapat.
dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dia miliki. Contoh, musyawarah kita di sekolah, pemilihan ketua kelas yang kita pilih adalah Budi. Si Ani mencalonkan Budi, si Noni mencalonkan si Doni. Jadi sama-sama mengeluarkan pendapat. Nanti siapa yang mau dipilih, kesepakatan suara bersama. Nah, tadi ada pertanyaannya. Apa pertanyaannya dari kelompok 1? Yaitu di mana titik temu antara musyawarah dengan demokrasi. Dalam demokrasi tersebut ada musyawarah, yaitu mengambil keputusan secara bersama-sama. Oke. Anda semuanya sudah memahami materi kita hari ini? Sudah, Ibu. Siapa yang dapat menyimpulkan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Baiklah, kesimpulan dari materi tadi adalah yang pertama, demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana tujuannya adalah untuk mencapai suatu kesepakatan dari rakyat dan untuk rakyat. Kemudian, musyawarah merupakan suatu tata cara untuk mendapatkan kata mufakat dengan cara saling berdiskusi bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan tata cara bermusyawarah yang baik dan benar tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 dengan cara yang pertama berlaku lemah lembut dan tidak keras. Kemudian dapetin kata mufakat, kita berserah diri atau tawakal kepada Allah. Pelajaran kita hari ini yang telah dikemukakan oleh teman Ananda Astrid. Terima kasih ya, luar biasa. Hari ini, apakah manfaat kita belajar musyawarah atau demokrasi? Siapa yang dapat mengemukakan pendapatnya? Apa manfaat kita belajar hari ini? Manfaat atau ibadah kita hari ini yaitu menambah wawasan, dan kita juga mempelajari bagaimana cara menerapkan sikap musyawarah yang baik dan benar menurut Belajar hari ini ya Ananda, Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berlemah lembut, bermusyawarah, dan jangan lupa berserah diri kepada Allah. Nah, tugas Ananda di rumah yaitu Ananda silahkan ringkas surat Ali Imran 159. Tajwidnya, kandungannya, asbabun nuzulnya, makna dan kandungan serta sikap apa saja tata cara bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu depan jangan lupa dihafal suratnya. Kita ambil praktek hafalan surat Ali Imran ayat 159 ditambah Ali Imran 190 191. Sampai di sini Ibu akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam